Seni teater. Secara etimologis, kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Sedangkan, secara istilah, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas atau konsumsi penikmat. Dalam perkembangannya, istilah teater selalu dikaitkan dengan kata drama. Hubungan kata teater dan istilah drama bersanding demikian erat yang pada prinsip keduanya merupakan istilah yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa istilah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Dengan kata lain, drama merupakan bagian atau salah satu unsur dari teater. Pengertian fragmen. Fragmen merupakan cerita atau petikan cerita lakon yang dipentaskan, baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebagai pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pertunjukan teater biasanya menggunakan drama naskah yang cukup panjang dengan banyak babak dan adegan. Penampilan fragmen harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Dalam seni teater dikenal dengan beberapa teknik dasar, seperti yang akan dilakukan berikut. Teknik dasar acting. Acting adalah perwujudan sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Untuk menampilkan acting yang baik, diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu mencakup olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. 1. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor bermain di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Hal utama yang harus dilakukan pada latihan adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh, dari bagian kepala sampai bagian kaki. Atau bisa dibalik, dari kaki sampai di kepala. Bagian kepala. Bagian tangan. Bagian badan. Bagian pinggul. Bagian kaki. Dua. Olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting sebagai penyampai pesan untuk penonton. Seorang pemain juga dituntut untuk bisa menirukan dialek atau logat bicara. Harus benar dan tepat dalam membaca teks, serta harus bisa menyanyi dan harus pandai mengolah suara-suara alam, serta wajib menguasai intonasi, diksi, dan artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan. Penekanan kata. Penekanan pada suatu kata dalam suatu kalimat sangat penting, karena apabila kita menekankan suatu kata dalam kalimat dengan tidak tepat, maka
makna yang disampaikan dalam kalimat tersebut dapat menjadi berbeda. Contohnya, kalimat "Tolong beri makan anjing". Tolong beri makan anjing. Tolong beri makan anjing. Tolong beri makan anjing. Jiwa kalimat. Jiwa kalimat merupakan usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Kali ini, kita akan menggunakan kata "apa" untuk menggambarkan perasaan yang berbeda-beda. Emosi sedih. Apa? Emosi gembira. Apa? Emosi marah. Apa? Emosi benci. Apa? Emosi malas. Paham. Emosi gairah. Apa? Tempo dan irama. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton dan tetap bervariasi. Kali ini, kita akan melatih tempo dan irama dengan menggunakan contoh kalimat "Aku akan menjemputmu bila hujan telah reda". Aku akan menjemputmu bila hujan telah reda. Tempo cepat. Aku akan menjemputmu bila hujan telah reda. Tempo lambat. Aku akan menjemputmu bila hujan telah reda. Tempo tegas. Aku akan menjemputmu bila hujan telah reda. Tempo mendayu-dayu. Aku akan menjemputmu bila hujan telah reda. 3. Olah rasa. Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. Sedih. Marah. Kaget. Senang. Takut. Ada 3 cara untuk mencapai suatu emosi dalam memerankan suatu tokoh. A. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Dengan menggunakan latihan konsentrasi, kita dapat memfokuskan diri kita untuk mendapatkan emosi marah, sedih, senang, dan sebagainya. B. Latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya hayalmu seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Contohnya, apabila kamu mendapat peran seseorang yang ditinggal mati oleh istri atau suami, namun kamu belum menikah, tentu kamu harus menggunakan imajinasimu untuk membayangkan bagaimana emosi yang dirasakan seorang suami atau istri yang ditinggal oleh pasangannya. C. Latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi bagaimana emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah kamu lihat dari orang lain dengan emosi yang dialaminya. Contohnya, apabila kamu mendapat peran yang harus gembira karena mendapat hadiah juara kelas, kamu dapat mengingat kembali pengalaman masa kecilmu atau temanmu di saat sekolah ketika mendapatkan pengalaman yang serupa. Pantomime adalah seni pertunjukan yang memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, namun menggunakan gerak tubuh dan mimik wajah. Bahkan,
pantomime memvisualisasikan rasa dengan gerak tubuh dan mimiknya. Istilah pantomime berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Berarti secara etimologis, pertunjukan pantomime yang dikenal sampai sekarang itu adalah sebuah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. Ciri-ciri pantomime. 1. Mengandalkan tingkah laku nonverbal untuk mengungkapkan makna atau maksud tertentu. Hi, I love you. Tidak. Wow. Nangis. Bau. 2. Mendayagunakan secara optimal seluruh anggota tubuh, gestur, gerak badan, mimik muka, tangan, kaki, dan sebagainya. Contohnya, menarik tali, naik tangga, Tiga, dengan bahasa tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah dapat diungkapkan emosi, pikiran, dan kehendak. Contohnya, marah, sedih, bahagia. Unsur-unsur dalam pantomime ada 3. 1. Mimik wajah. Seorang pemain pantomime sangat mengandalkan ekspresi mimik dalam menerangkan suatu keadaan seperti sedih, marah, kecewa, gembira, bingung, dan lain-lain. Contohnya, sedih, marah, kecewa, gembira, bingung. Dua, gerak. Gerak tubuh bertugas menciptakan suatu yang tidak ada menjadi ada, seperti memegang gelas, memegang pisau, memegang kaca, berjalan, berlari. 3. Musik. Musik dalam hal ini sangat mendukung guna menciptakan atmosfer situasi yang terjadi, sehingga penonton juga dapat larut dalam situasi itu, seperti situasi seram, situasi bahagia, situasi sedih, dan lain-lain. Unsur-unsur dalam pementasan pantomime. 1. Pemain. Pemain adalah aktor yang memerankan tokoh yang ditulis dalam cerita. 2. Tata panggung. Tata panggung adalah tempat diselenggarakannya pentas, dan panggung harus disesuaikan dengan latar yang ditulis dalam naskah. 3. Tata rias. Tata rias dalam pantomime cenderung hanya memakai bedak berwarna putih yang disebut body painting, yang dipakai untuk mewarnai wajah. Selain itu, digunakan juga pensil alis dan lipstik untuk memperjelas karakter si pemain pantomime. Adapun step-step untuk tata rias pantomime. Step pertama, bersihkan wajah. Step kedua, bentuk pola wajah.
ketiga, bentuk pola alis. Dengan catatan, dilukis di atas alis asli. Step 4. Bentuk pola bibir. Empat, tata busana atau kostum. Tata busana dan kostum mencakup baju dan perhiasan yang akan digunakan oleh pemain selama pementasan. Teknik dasar bermain pantomime. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemain pantomime yang baik. 1. Latihan olah tubuh. Bagian kepala. Bagian badan. Bagian pinggul. Bagian kaki. Dua. Bentuk penampilan pantomime. Pantomime tunggal. Pantomime berpasangan. Pantomime kelompok.